Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita akan menjelaskan metode takhrid, metode keempat ya, yaitu takhrid bina'un ala maudu'il hadis. Takhrid hadis melalui tema-tema dalam matan hadis. Nah, ini metode keempat ini menekankan kepada pemahaman hadis. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan takhrid dengan metode ini, syarat yang paling utama adalah kita perlu tahu hadis ini berbicara tentang apa, sehingga kita akan bisa mengklasifikasikan ini masuk dalam pembahasan toharoh kah, akhlak kah, atau masalah sholat, atau zakat dan lain sebagainya setelah kita tahu isi hadisnya. Nah, inti dari metode keempat itu seperti itu. Nah, tadi sudah jelaskan beberapa nama kitab oleh pemateri, beberapa yang disebutkan oleh pemateri ini akan saya sampaikan lagi. Ini banyak, ada beberapa ini kitab takhrid yang bisa digunakan untuk melakukan takhrid metode keempat. Yang pertama saya bacakan, ada kitab Kanzul Ummal punya Al-Hindi, penulisnya orang India yang nulisnya. Yang kedua ada kitab Muntakhab Kanzul Ummal, penulisnya sama, Al-Hindi. Kenapa Al-Hindi? Karena dia orang India ya. Dia orang India. Nanti akan kita jelaskan sedikit penyusunan dari buku atau kitab Kanzul Ummal ini. Terus kitab yang selanjutnya ada kitab Miftah Kunuzis Sunnah di fencing. Tadi bilangnya fencing, orientalis. Kemudian yang berikutnya ada Al-Mughni an Hamlil Asfar, punya Imam Al-Iraqi. Kemudian ada kitab Nasbur Royah li Imam Az-Zailai. Kemudian ada kitab Ad-Dirayah, punya Imam Ibnu Hajar. Kemudian ada kitab At-Talkhis Al-Khabir, punya Imam Ibnu Hajar juga. Kemudian ada kitab Muntakul Akhbar, punya Imam Ibnu Taimiyah. Ada kitab Bulughul Maram, ini paling familiar di telinga teman-teman. Bulughul Maram. Kemudian ada kitab Bulughul Maram, tahu ya kitab apa ya? Kitab hadis Bulughul Maram ya. Kitab hadis tentang apa ini? Tentang fikih. Tema-tema tentang fikih, ya betul. Kemudian kitab Taqribul Asanid punya Imam Al-Iraqi, ada kitab Targhib wa Tarhib punya Imam Al-Mundhiri. Targhib wa Tarhib, tahu apa maksudnya? Targhib itu anjuran-anjuran, tarhib itu ancaman-ancaman. Jadi hadis-hadis tentang anjuran dan ancaman dalam agama Islam, punya Imam Al-Mundhiri. Kemudian ada kitab Az-Zawajir, punya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Imam Ibnu Hajar ada dua ya. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis kitab Bulughul Maram. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang menulis kitab Az-Zawajir. Itu beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan menyebutkan nama Imam Ibnu Hajar harus lengkap. Imam Ibnu Hajar siapa? Nah, selanjutnya ada kitab Ad-Dur Al-Mansur punya Imam Asyuti. Imam Asyuti tahu? Imam Asyuti? Teman-teman tahu Imam Suyuti? Iya Pak, tahu Pak. Nah, yang nulis kitab Tafsir Jalalain. Nah, Imam Suyuti Al-Mahalli dan Imam Suyuti Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian ada kitab Fathul Qadir punya Imam Asy-Syaukani. Kemudian ada Tafsir Ibnu Katsir. Ini nama tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim punya Ibnu Katsir ya. Kemudian ada kitab Al-Kaf Asy-Syaf punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang selanjutnya ada kitab Al-Khosais Al-Kubra Imam Asyuti. Kemudian ada Manahilus Safa Imam Suyuti. Kemudian Sirah Ibnu Katsir, kitab Sirah
Sirah Ibnu Katsir. Jadi ada hadis-hadis yang berbicara tentang perjalanan hidup Nabi. Nah, ini juga masuk tema, masuk metode yang keempat. Nah, takhrij hadis metode yang keempat. Kemudian ada Subulul Huda war Rasyad punya Imam Asy-Syami. Nah, jadi ada berapa hadis ini? Enggak saya hitung tadi. Ada berapa kitab? Itu enggak teman-teman? Berapa itu semuanya? Semuanya berjumlah 10. berjumlah 20 19 19 ya. 19 ya. Hitungnya setelah ini. 12 Pak. Nah, kelihatan semua ya. Kalau mau di screenshot silakan. Jadi kitab takhrij untuk metode yang keempat itu ada 19 kitab. Nah, saya ada ini kan, ada share kan, ada 2 kitab yang saya share kalau nggak salah. Ada Ya, Pak. sama apa lupa saya. Miftah Kunus As-Sunnah. Miftah Kunuzus Sunnah. Punya Wensing ya. Wensing. Kemudian selanjutnya. Nah, metode yang keempat ini sedikit kita jelaskan. Metode keempat ini takhrij melalui tema ya. Jadi salah satu syarat untuk melakukan takhrij ini kita perlu tahu, kita perlu perlu nalar dalam memahami isi dari hadis tersebut. Hadis ini disebutkan ini saya kutip dari kitabnya Dr. Muhdi, Dr. Abdul Muhdi Abdul Hadi, dosen kami di Al-Azhar dulu. Ini kitab Turuqut Takhrij, kalau nggak salah kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Teman-teman boleh cari terjemahan kitab takhrij ini. Ini saya ngambil langsung dari kitab bahasa Arabnya. Yu'tamadu at-takhrij bihadhihi tariqah ala ma'rifati mawdu'il hadis. Nah, ini bersandar kepada tema dari hadis itu. Nah, fanzur fi haditsika wa hadid mawdu'ahu thumma ibhath anhu fi hadzal mawdu' min al-kutub hadhihi tariqah wallati sayatil hadits anha insyaallah taala. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Syarat untuk melakukan takhrij dengan metode keempat ini, teman-teman harus tahu tema dari hadis tersebut, kemudian tentukan hadis ini ada di bab apa, setelah menemukan pembahasan hadis itu ada tentang apa, kemudian cek kepada kitab tersebut kira-kira ada di bab apa. Nah, kira-kira ada di bab apa, temanya apa. Semua ibhas, dan cari tema-tema yang ada yang sesuai dengan pada kitab. Misalnya kita ingin mencari dari kitab Kunuzus Sunnah atau Kanzul Ummal. Nah, cari bab yang sesuai dengan tema tersebut. Nah, ini ada contoh. Ada hadis Buniyal Islam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baiti liman istata'a ilaihi sabila. Nah, ini hadisnya kalau saya boleh tanya teman-teman, sudah jelas? Ini hadisnya bercerita atau pembahasannya tentang apa ini? Rukun Islam, Pak. Rukun Islam. 1. Ada lagi? Ada lagi? Selain rukun Islam? Tentang sholat, zakat, puasa. Nah, paham ya? Artinya ketika teman-teman tahu, oh ini hadis membahas tentang rukun Islam. Teman-teman ketika cari dalam hadis, teman-teman tidak akan menemukan bab-bab dalam kitab hadis Kanzul Ummal itu kitab atau bab tentang rukun Islam. Yang ada itu adalah kitab tentang iman, tentang tauhid, tentang sholat, tentang zakat, tentang saum, puasa, tentang haji, dan sebagainya. Nah, teman-teman juga harus tahu kitab-kitab tema-tema yang ada dalam kitab takhrij metode keempat ini, temanya apa saja. Biasanya kitab takhrij itu atau kitab hadis itu penyusunan babnya sesuai dengan bab-bab fikih. Nah,
Jadi tidak ditulis ada bab tentang rukun iman, nggak ada dalam hadis itu. Dia lebih spesifik tentang sholat, tentang zakat, dan seterusnya. Nah, begitu ya, paham ya? Kemudian ketika ada hadis seperti ini ya kita merujuk, cari tema, cari kitab apa? Nah, kitab itu kan yang kita jelaskan kemarin, kitab itu bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya bab. Nah, bab itu bahasa Arab, artinya adalah subbab. Nah, itu ingat. Kemudian wawadihun anna takhrid bihadhihi tariqah yu'tamadu ala ma'rifatika maudu'ul hadis. Jadi sandaran kita untuk melakukan takhrid metode keempat ini, kita harus tahu hadis ini ada di bab apa. Nah, Bunyal Islamu ala khamsin, berarti kita bisa nyari hadis ini pada bab sholat, kemungkinan ada. Bab zakat, kemungkinan ada. Nah, itu bisa dilihat oleh teman-teman nanti. Fa'idza lam ta'rif fa'innahu la yumkinuka an tukhrijahu bihadhihi tariqah. Kalau kita tidak tahu tema hadis ini ada di bab apa, tidak paham, ya kita tidak akan tidak akan bisa meneruskan untuk melakukan takhrid pada metode ini. Nah, oke. Sekarang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, metode ini hadhihi tariqah la tahtaju syai'an zaidan 'anil hadits wala tahtaju salamatan mabda' al hadits sya'nut tariqah al-ula. Metode ini tidak memerlukan tambahan hadis, tidak memerlukan tambahan hadis lainnya. Ini juga tidak memerlukan salamatun tatla'ul hadis sya'nut tariqah al-ula, seperti metode yang pertama. Kita tidak harus tahu awal hadisnya itu bagaimana, ujung hadisnya bagaimana. Nah, kita tidak perlu tahu seperti itu. Kemudian kita juga tidak perlu tahu mencari hadis atau kata-kata dalam hadis kemudian merujuk kepada kata asalnya bagaimana, mengembalikan kepada fi'il madhinya seperti metode yang kedua. Tidak seperti itu juga. Nah, juga tidak memerlukan harus tahu periwayat pertamanya, rawi a'lanya. Nah, dalam metode keempat ini kita tidak perlu tahu siapa periwayat pertamanya. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui adalah di sini adalah tahtaju faqat ma'rifatu makna hadis. Yang paling penting adalah kita tahu makna hadis itu berbicara tentang apa. Itu kelebihan metode yang pertama. Metode yang keempat ini. Kelebihan pertama. Paham ya? Paham? Ya Pak, insyaallah. Oke. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga sih sama kelompok 7 ya. Udah ya tadi ya? Ya Pak. Ya, ini kita mengulang aja lagi. Yang kedua, itu hadhihi tariqah turabbi fil bahith malakatun fiqhul hadis. Nah, metode yang keempat ini mengajarkan kepada peneliti atau kepada pentakhrid untuk paham secara mendalam tentang makna hadis. Nah, fiqhul hadis ini maksudnya bukan hukum fikih ya. Fiqhul hadis di sini maknanya adalah pemahaman hadis. Nah, menuntut kepada peneliti atau orang yang melakukan takhrid untuk paham hadis ini membahas tentang apa. Nah, faba'da istimaliha fatratan yasbahu al-bahith dha qudratun ala ma'rifatil mawdu'il hadis alladhi huwa fiqhul hadis. Jadi setelah itu dia memerlukan orang peneliti tadi atau pentakhrid tadi, orang yang melakukan takhrid tadi, dia akan mengeluarkan kemampuan dia untuk memahami hadis tersebut. Nah, itu kelebihan. Dia akan berusaha mengeluarkan kemampuan dia untuk memahami hadis. Itu kelebihan metode yang keempat ini. Nah, ya, maksudnya poin yang kedua. Nah, itu ya. Yang kedua itu adalah orang yang melakukan takhrid mengeluarkan kemampuannya untuk memahami hadis. Ya, kalau misalkan metode kedua kan kita tidak harus memahami hadis,
Kita hanya perlu melihat kata-kata, kemudian merujuk kepada asal katanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hadhihi tariqah tawaqqafa al-bahith ala hadithihi wal ahadits allati fi mawdu'ihi mimma yanshatuhu fil bahthi wa yusa'iduhu fi tadqiqil mas'alah. Nah, metode poin yang ketiga ini, ketika kita paham, ketika kita melakukan hadis metode keempat ini, kita secara tidak langsung akan bisa menyelesaikan masalah dari pembahasan atau dari masalah yang ada dalam yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Nah, karena kita sudah paham hadis ini. Nah, jadi secara tidak langsung metode yang keempat ini di poin ketiga itu menuntut kita sebagai seorang faqih, orang yang pakar, orang yang mengerti tentang agama. Kalau kita sudah paham tentang makna hadis, otomatis ya kita akan masuk kategori orang yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masalah apapun ya, maksudnya di bidang fikih ini. Nah, kalau di NU itu teman-teman, ketika ingin menyelesaikan suatu masalah dalam bahasul masail, ya salah satunya cara yang bisa dia lakukan adalah dia harus paham hadis itu berbicara tentang apa, baru hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Seperti itu. Paham ya yang nomor 3 ya? Membantu peneliti atau pentahrid hadis untuk menyelesaikan suatu masalah yang memerlukan dalil itu dari hadis. Paham? Paham? Insya Allah, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham ya. Pokoknya kelebihannya yang pertama itu kita jadi tahu makna hadisnya. Yang kedua kelebihannya kita dituntut untuk memahami, dituntut untuk mengeluarkan kemampuan untuk memahami hadis. Yang ketiga, kita bisa terbantu dalam memahami masalah yang dijelaskan dalam hadis itu. Itu 3 kelebihannya. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangan metode keempat ini apa? Qad yakfi ma'nal hadis 'alal bahis wa la yastati'u tahdid mawdu'ahu. Kalau misalkan kita tidak tahu makna hadisnya, maka kita tidak akan bisa melakukan tahlil dari metode ini. Itu kekurangan yang pertama. Nah, kalau kita tidak paham makna hadisnya, kita tidak akan bisa melakukan tahlil dengan metode ini. Itu yang pertama. Yang kedua, qad la yattafiq ra'yul bahis ma'a ra'yil mu'allif fa yadu al-mu'allif al-hadis fi kitabil la yatawaqqa al-bahis wad'ahu fihi wa lihadza namazid kathiratun faqad yadu al-mu'allif al-hadis fi kitab at-tafsir wa yara al-bahis annahu yud'u fil maghazi. Nah, terkadang kita atau seorang pentahrid itu ketika ingin merujuk kepada tema-tema tertentu, penulisnya itu ada kemungkinan tidak memasukkan hadis tersebut pada tema yang kita maksud. Contoh tadi, ada hadis Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita kan mungkin punya keyakinan, hadis ini ada di bab salat. Nah, bisa jadi kemungkinan muallif, penulis kitab tahrib tersebut hanya memasukkan hadis ini pada kitab iman saja. Jadi tidak dimasukkan pada kitab salat. Nah, itu kekurangannya itu. Jadi tidak ada kesepakatan antara penulis dan pentahrid.
Jadi tidak serta-merta semua hadis itu dimasukkan kepada tema-tema yang terkait. Tidak semua. Sama seperti metode yang kedua. Tidak semua kata-kata yang ada dalam hadis itu dicantumkan oleh penulis. Itu kekurangan dari metode ini. Jadi ketika tidak ditemukan pada satu tema, kita segera merujuk pada tema yang lain. Nah, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalian tadi sudah paham kelebihan dan kekurangan metode yang keempat ini? Sudah, Pak. Ini udah jam 3. Lanjut atau cukup? Masih ada satu lagi. Lanjut, Pak. Tanggung, Pak, tanggung. Tanggung, ya. Oke, nah, teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan isi dari atau bagaimana penyusunan kitab, salah satu kitab dari metode takrid keempat. Nah, kitabnya adalah Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al. Nah, metode penyusunan kitab ini apa sih? Bagaimana sih metode penyusunan kitab Kanzul Ummal? Untuk metode yang keempat ini salah satu kitab saja yang kita kaji ya. Kita baca. Ini kitabnya ditulis oleh orang India ya. Sudah kita jelaskan tadi, pemateri juga sudah menjelaskan. Nama penulisnya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Kabir Al-Muhaddis. Ini baru namanya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Kabir Al-Muhaddis itu belum nama, itu masih gelar. Namanya adalah Ali bin Hisamuddin Abdul Malik bin Qadi Khan. Nah, kalau ada kata-kata Khan, biasanya kalau dia bukan orang India, berarti dia orang Pakistan. Nah, ada Khan gitu. Kan artis-artis India kita sering Amr Khan, Shahrukh Khan, dan lain-lain. Kalau ada Khan, biasanya itu orang India atau orang Pakistan. Kemudian Asy-Syahir, tapi dia lebih dikenal populernya dengan sebutan Bil Muntaqo Asy-Syadzili Al-Madini. Al-Muntaqo Asy-Syadzili. Nah, itu gelar dia Al-Madini Al-Jashti atau Al-Burhanfuri. Namanya Al-Burhanfuri Al-Hindi. Nah, ini nama dia Al-Burhanfuri Al-Hindi. Ini penulis kitab Kanzul Ummal. Dia dilahirkan di Burhanpur. Burhanpur ini nama daerah ya, nama kota di India. Lahir tahun 885 Hijriah. Terus ada yang bilang lahirnya tahun 888. Nah, Nasya'am muhibban lil ilmi. Beliau ini suka sekali pelajaran menuntut ilmu, pelajaran agama. Beliau zuhud, jadi orang yang waro, kemudian sangat taat. Kemudian irtahala ila katsiril bilad, suka traveling. Dia orangnya suka traveling, jalan ke kota-kota, ke negara-negara lain untuk belajar. Kemudian banyak mengambil ilmu dari beberapa tokoh ulama. Traveling itu bukan untuk kuliner, tapi untuk belajar agama. Kemudian beliau wafat di Mekah. Meninggalnya di Mekah. Kemudian ada yang bilang Aidrusi, ada ulama bilang Al-Aidrus. Katanya Al-Hindi ini yang penulis kitab Kanzul Ummal, karya itu kurang lebih 100 karya. Kitabnya kurang lebih 100. Baik itu kitab yang besar, begitu juga kitab yang kecil. Nah, kemudian Afrada Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqihi Manaqibuh. Beliau juga punya kitab manaqib namanya Al-Qaul An-Naqif Manaqib Al-Muntaqo. Beliau wafat tahun 975. Wafatnya 975. Berapa tuh umurnya? Hampir 100 tahun ya. Nah, ini nama kitabnya. Beliau menulis kitab Kanzul Ummal. Terus kitab Kanzul Ummal itu
bagaimana sih Pak penulisannya, penyusunannya, dari kitab apa saja. Nah, ini yang perlu kawan-kawan garis bawahi. Kitab Kanzul Ummal itu adalah kumpulan dari kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Imam Asyuti. Jadi Al-Hindi ini menulis kitab Kanzul Ummal. Beliau mengumpulkan kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Imam Asyuti dari kitab Al-Jami' Al-Kabir, dari kitab Al-Jami' As-Saghir, dan kitab Jam'ul Jawami. Artinya beliau mengumpulkan kitab-kitab itu, mengumpulkan kitab hadis dari metode yang pertama. Nah, hanya mengumpulkan kitab-kitab takhrij metode pertama, kemudian terkumpul menjadi kitab takhrij metode keempat. Gitu teman-teman. Kemudian di sini kita lihat kumpul kitab Kanzul Ummal itu pertama kumpulan dari kitab Al-Jami' Al-Kabir. Kemudian ada Al-Jami' As-Saghir. Kemudian Ziyadatul Jami'. Jadi ada 3 kumpulan kitab. 3 kumpulan kitab ini menjadi kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal. Paham ya? Paham di sini? Paham, Pak. Insyaallah. Oke. Iya, Pak. Nah, cakupannya apa saja? Fa'ihtawa al-kitab ala ahaditsin aksar min samanina kitaban. Jadi kitabnya itu kurang lebih dikumpulkan dari 80 kitab hadis. Nah, tapi yang paling banyak ya kitab dari yang ditulis oleh Imam Suyuti, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, kemudian Ziyadatul Jami'. Ya, tapi kalau dikumpulkan semuanya kurang lebih ada 80 kitab hadis yang dikumpulkan sehingga menjadi kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal. Kemudian wa ala aktsara min sittah wa arba'ina alfan hadisan. Nah, hadis yang ada di situ kurang lebih 1046 hadis. 1046 hadis. Ma'abayani akhrajaha minal a'immah wa man ruwaha minas sahabah wa min dunihim. Nah, jadi kurang lebih ada 1000 berapa? 1400 apa? Sittah wa arba'ina alfu hadis. Ada kurang lebih 6.000 hadis. Kurang lebih ada 46.000 hadis. Itu ya teman-teman ya. Nah, wahada tafsilu dzalika bil ijmal. Kurang lebih secara rinci seperti ini isi dari kitab Kanzul Ummal. Al-Fa Al-Hafidz Asyuti salah satu kutub al-gharb minha Taisirul Wuquf alal Hadis liman nasyada dzalika. Nah, Imam Suyuti itu mengumpulkan 3 kitab tadi, yang Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, kemudian Ziyadatul Jami'. Kemudian Fa'allafa Al-Jami' Al-Kabir. Beliau menulis kitab Al-Jami' Al-Kabir. Kitab Al-Jami' Al-Kabir itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kitab hadis qauli, kemudian yang kedua ada hadis fi'li. Nah, itu teman-teman harus tahu, dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir ada hadis qauliyah, ada al-hadis fi'liyah. Kemudian summalah khasa man qasamal ahadis al-qauliyah kitabuhu Al-Jami' As-Saghir. Nah, hadis-hadis tentang qauliyah atau hadis qauliyah itu ada di kitab Al-Jami' As-Saghir. Kemudian intaqa fihi al-asah wal akhsar. Nah, di sana ada hadis-hadis yang paling sahih,
kemudian hadis-hadis yang yang pendek juga ada di situ. Kitab Al-Jami' As-Shaghir ini wa ibta ada anitikrar, dan hadis itu tidak diulang-ulang. Tidak diulang berkali-kali. Kan ada di beberapa kitab hadis. Hadis ini ditulis oleh misal Imam Bukhari ada di kitab salat. Kemudian Imam Bukhari juga menuliskan kembali hadis tersebut pada kitab misalnya bab kitab jihad. Nah, kemungkinan diulangnya itu ada. Nah, kalau di kitab ini Al-Jami' As-Shaghir itu kecil kemungkinan hadis itu diulang-ulang lagi. Nah, diletakkan pada tema yang berbeda. Kemudian wazada fihi ma laysa fil Jami' Al-Kabir. Summa allafa kitaban salisan ala mana wilil Jami' As-Shaghir samahu ziyadatul Jami'. Setelah beliau Imam Suyuti itu menulis kitab Al-Jami' As-Shaghir, kemudian Al-Jami' Al-Kabir, yang ketiga Imam Suyuti menulis kitab Al-Jami' Ziyadatul Jami'. Nah, jadi 3 kitab inilah yang menjadi cikal bakal penyusunan kitab Kanzul Ummal. Nah, faja'a sahibu Kanzul Ummal fawajada ka ghairihi anna hadhil kutub thalatha qad jama'at minal ahadits ulufan. Jadi dikumpulkan ada kurang lebih ribuan hadis dari asar. Kemudian lakinnahu syi'run ka ghairihi bi ulubit tartib ala hurufil mu'jam. Tetapi penulisan babnya itu disusun sesuai dengan huruf-huruf hijaiyah. Penyusunan babnya ya teman-teman ya, bukan penyusunan hadisnya. Penyusunan babnya itu disusun dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi yang pertama itu tentang akhlak, adab, pokoknya tema-tema bab-bab yang diawali dengan huruf A. Nanti yang kedua mungkin dari ba, birrul walidain, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi penyusunan babnya itu disusun dengan sesuai dengan huruf hijaiyah. Penyusunan huruf hijaiyah. Itu kitab Kanzul Ummal. Paham? Ya, Iya, Pak. Kemudian, saya akan menyampaikan di sini ada 5 tahapan penyusunan kitab Kanzul Ummal. Nah, ada 5 proses, 5 langkah. Sehingga kitab Kanzul Ummal itu terbit, dikumpulkan. Nah, ini silakan disimak ini. Ini penting juga menurut saya ya. Falamma wajada dzalika qama bi amalin ala 5 marahil kanat natijatuhu hadzal kitab Kanzul Ummal allazi natahaddath anhu wa hadhil marahil. Proses pertama pengumpulan kitab Kanzul Ummal sebelum jadi kitab Kanzul Ummal, proses pertamanya adalah Al-Ahadits Al-Jami' As-Shaghir. Ada dikumpulkan kitab Ahadits Al-Jami', kitab Al-Jami' As-Shaghir, kemudian wa zawaidihi wa bawwabaha ala hasbil abwab al-fiqhiyah wa samma hadza al-mu'allif al-jadid manhajul ummal fi sunan al-aqwal. Nah, yang pertama adalah prosesnya kitab Al-Jami' As-Shaghir itu dikumpulkan sesuai dengan penyusunan bab-bab fikih. Ketika kitab Al-Jami' As-Shaghir itu dikumpulkan, disusun sesuai dengan bab fikih, maka jadilah kitab berjudul Manhajul Ummal fi Sunanil Aqwal. Nah, ini proses pertama pengumpulan kitab Kanzul Ummal. Nama kitabnya pertama, proses pertama ini Manhajul Ummal fi Sunanil Aqwal. Itu pertama. Nah, ternyata ada proses kedua. Proses kedua adalah bawwaba ma baqiya min ahadits qismul aqwal minal al-Jami' Al-Kabir ala hasbil abwab al-fiqhiyah aidan.
Wasamma hadza al-mu'allif al-jadid al-ikmal liman hajal ummal. Kalau proses yang pertama itu dikumpulkan kitab hadis-hadis pada kitab Al-Jami' As-Shaghir. Nah, sedangkan yang kedua mengumpulkan hadis-hadis dari kitab Al-Jami' Al-Kabir. Nah, disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Nah, proses yang kedua ini mengumpulkan hadis-hadis dari kitab Al-Jami' Al-Kabir kepada bab-bab fikih, jadilah kitab yang kedua. Apa nama kitab yang kedua ini? Al-Ikmal liman hajil ummal. Udah ada kitab. Nah, proses yang pertama mengumpulkan hadis-hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir. Kemudian proses yang kedua mengumpulkan hadis-hadis dari kitab Al-Jami' Al-Kabir. Nah, kitab Al-Jami' As-Shaghir dikumpulkan jadi kitab Manhajul Ummal fi Sunan al-Aqwal. Nah, kitab yang kedua dikumpulkan jadi kitab Al-Ikmal liman hajil ummal. Nah, proses yang ketiga, kitab Manhajul Ummal fi Sunan al-Aqwal, kitab dari proses yang pertama, kemudian dikumpulkan dengan kitab dari proses yang kedua, Al-Ikmal liman hajil ummal, dikumpulkan sehingga menjadi judul kitab Ghayatul Ummal fi Sunan al-Aqwal. Proses yang ketiga itu adalah kitab yang dikumpulkan dari metode dari proses pertama dan proses kedua sehingga menjadi kitab baru. Nah, judulnya Ghayatul Ummal fi Sunan al-Aqwal. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu harus paham. Di ayat at-tarjamah al-unwan, di sana ada ya judul-judulnya disebutkan. Tsumma yadhkuru tahtaha ma yunasibuha min ahadits an-hadits, tsumma yadhkuru kalimatul ikmal. Nah, itu proses yang ketiga. Kemudian proses yang keempat itu hadis bawaba ahadits qismul af'al minal jami' al-kabir alal abwab al-fiqhiyah wa sammahu mustadrakul aqwal bi sunan al-aqwal. Kemudian hadis-hadis dari kitab Al-Jami' Al-Kabir, hadis-hadis fi'liyah disusun sesuai dengan bab fikih, dibuatlah kitab tersebut dengan nama Mustadrakul Aqwal bi Sunanil Aqwal. Nah, ini proses keempatnya. Proses keempat itu mengumpulkan hadis-hadis fi'li dari kitab Al-Jami' Al-Kabir, kawan-kawan. Jadi hanya dikumpulkan hadis-hadis fi'li saja. Itu nama kitab yang keempat ini, proses yang keempat ini Mustadrakul Aqwal bi Sunanil Af'al. Proses yang keempat. Proses yang kelima, ini udah mau jadi kitab Kanzul Ummal. Jamaah bainal kitabai Ghayatul Ummal fi Sunanil Aqwal. Jadi mengumpulkan kitab dari metode ketiga dengan metode yang keempat. Kemudian fi mu'allif wahid. Yadriku al-kitab min Ghayatul Ummal thumma yadhkuruhu min Mustadrakul Aqwal. Fa masalan yadhkuru min Ghayatul Ummal ay min al-ahadits al-qawliyah. Jadi teman-teman, proses yang kelima ini mengumpulkan hadis dari metode yang ketiga dan metode yang keempat. Jadi mengumpulkan hadis fi'li dan hadis qauli. Jadilah kitab yang kelima ini. Kitabnya. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi kitab Kanzul Ummal itu ada kitab hadis-hadis qauli, ada hadis dari kitab hadis-hadis fi'li. Nah, nanti di sana kawan-kawan bisa cek sendiri, cek lagi, dibedakan di bab awal itu hadis-hadis qauli yang banyak disebutkan, tapi di akhir-akhir dari kitab Kanzul Ummal ini hadis-hadis fi'liyah, al-ahadits al-fi'liyah, gitu ya. Jadi ingat, kalau ditanya berapa atau apa aja saja langkah-langkah
proses dalam penulisan kitab Kanzul Umal ada 5 proses dalam penulisan kitab Kanzul Umal. Nah, ini dijelaskan itu. Gitu ya. Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini tartibul kitab. Penyusunan kitabnya. Wa ba'da an ratabal ahadits 'alal mawdu'at bi anna wad'a kullu majmu'ati ahadits tahtal bab alladhi yunasibuha wa kullu majmu'atin abwab tahtal kitab alladhi yunasibuha. Ba'da dzalika rattabal kutub ala hurufil hijai fa batadaa bil kutub allati awwaluha hamzah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, penyusunan kitab Kanzul Ummal itu ditulis rattabal hadis alal mawdu'at. Ditulis sesuai dengan tema-tema hadis. Nah, kemudian al-bab tema-tema hadis yang sesuai dengan babnya ya tentunya ya. Nah, bab-bab hadisnya itu disusun dengan penyusunan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau misalkan metode yang pertama penyusunan kan sesuai dengan huruf hijaiyah, itu kan penyusunan hadisnya kan, penyusunan sesuai dari awal hadisnya. Nah, kalau metode yang keempat ini penyusunan sesuai dengan huruf hijaiyahnya itu dari bab-bab hadisnya. Nah, dari bab iman, kitab iman, al-azkar, al-akhlak, al-ijazah, al-ilah. Nah, itu diawali dengan huruf hamzah semua. Nanti yang berikutnya bab yang diawali dengan huruf ba, bab yang diawali dengan huruf ta, bab yang diawali dengan huruf ta dan seterusnya. Itu insya Allah paham lah, bisa ya. Kemudian farat taba kutubuhu ala sab'ina. Jadi kitab atau tema-tema yang disebutkan dalam kitab Kanzul Ummal itu dibagi menjadi 70 tema. 70 tema. Nah, 70 kitab. 70 kitab. Zakaralaha fihrisan fi awal kitab. Nah, kalau misalkan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu daftar isinya, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu kan teman-teman ada 50 jilid. Itu daftar isinya ada di jilid 50. Terbalik dengan kitab Kanzul Ummal. Kalau Kanzul Ummal itu daftar isinya justru ada di jilid pertama. Nah, di jilid pertama. Terbalik dengan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Zakara musahhiful kitab laha fihrisan fi nihayatil kitab. Nah, kemudian dibenarkan oleh musahhif, ada editor lah ya. Ada editor yang meletakkan daftar isinya itu di akhir-akhir kitab. Jadi sekarang di kitab Kanzul Ummal itu kita bisa menemukan daftar isi itu tidak hanya di satu jilid, tetapi di setiap jilid itu sudah dibuatkan daftar isinya. Nah, nanti kawan-kawan bisa merujuk kepada nihayatul kitab jilid 1 di halaman 13 itu bisa ada daftar isinya. Kemudian di jilid 16 juga ada daftar isinya di halaman 761. Jadi masing-masing ada daftar isi sekarang. Kalau cetakan dulu mungkin ini ya, hanya di jilid 1. Nah, kalau Musnad Ahmad, daftar isinya itu 1 jilid teman-teman, di jilid 50. Gitu. Nah, kemudian wahuwa yadhkurul kitab minas sunan al-qawliyah ba'da ayyan tahi min kulli abwabihi yadhkuruhu minas sunan al-fi'liyah. Jadi di kitab Kanzul Ummal ini mungkin di awal kitab sampai pertengahan itu hadis-hadis yang ditulis adalah hadis-hadis qauli. Nah, kemudian dari pertengahan kitab sampai akhir kitab itu hadis-hadis fi'li yang dituliskan. Nah, yadhkuru dzalika ya yurattibul abwab minal kitab minas sunan al-fi'liyah. Nah, itu ya.
Jadi penyusunannya seperti itu. Yang pertama dari kitab Kanzul Ummal itu hadis-hadis qauli, hadis-hadis qauliyah, ucapan-ucapan Nabi. Kemudian yang penyusunan berikutnya itu hadis-hadis fi'li, hadis-hadis tentang perbuatan Nabi. Nah, nahwa tartibuha tahtal kitab minas sunan al-qauliyah raji. Nah, raji al-juz al-awwal safhah 23 sampai 270. Kalau kita ingin merujuk, melihat referensi hadis-hadis fi'li, kawan-kawan bisa melihat pada jilid 1 halaman 23 sampai halaman 270. Itu hadis qauliyah. Kemudian dalam muqaddimahnya di sini disebutkan faman zafara bihadhihi ta'lif faqad zafara ya jama' bi jam'il jawami mubawwaban ma'a ahadits katsiratan laysat fil jam'ul jawami bi anna al-mu'allif As-Suyuti rahimahullah zada fil jami' as-saghir wa zailihi ahaditsu lam takun fi jam'il jawami. Ini disebutkan barang siapa yang berhasil faqad faman zafara bihadhihi ta'lif, barang siapa yang bisa menguasai kitab kitab Kanzul Ummal ini, dalam muqaddimahnya ini ditulis dia secara tidak langsung akan menguasai kitab Jam'ul Jawami. Jadi begini teman-teman, secara tidak langsung barang siapa yang bisa menguasai kitab Kanzul Ummal, takhrid metode keempat, otomatis dia akan bisa melakukan takhrid dari metode yang pertama. Ya, intinya di situ. Nah, yang menguasai kitab Kanzul Ummal pasti dia akan menguasai kitab Jam'ul Jawami, kemudian Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' Al-Kabir. Karena kitab Kanzul Ummal itu kumpulan dari 3 kitab tadi. Ditulis oleh Imam As-Suyuti. Wafat tahun 911 Hijriah. Kemudian selanjutnya di sini yang kanan, torik cara melakukan takhridnya. Nah, ini sudah menjelaskan la'allahu bada'an araftal kitab wa aslu madah al-almiyah wa tariqatuhu yakunu qad sahala 'alaika takhrid. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu pembahasan ini tentang apa, ya otomatis kita akan mudah melakukan takhrid dari metode ini. Wa nuzidul amr bayanan bil ijabah ala hadzal soal. Ada pertanyaan begini. Kaifa nukhriju hadisan min kitab Kanzul Ummal? Bagaimana cara kita melakukan takhrid dari kitab Kanzul Ummal ini? Jawabannya, kalau misalkan kita ingin melakukan takhrid dari kitab Kanzul Ummal, yang pertama kita lakukan adalah ta'rifa min ayyi kitab huwa. Nah, dia ada di kitab apa? Kitab ini kan bahasa Indonesianya bab ya. Kita perlu tahu hadis ini ada di bab apa? Ada di pembahasan apa? Otomatis pertama kali yang kita lakukan setelah kita tahu makna hadisnya, berbicara tentang apa, kita buka daftar isinya. Yakni hal huwa min kitabil iman. Apakah hadis yang kita cari ini ada di bab iman, bab sholat, bab haji, bab saum, dan seterusnya. Baru nanti setelah menemukan itu, baru kita merujuk di halaman yang telah ditentukan oleh daftar isi. Saya kira mudah sebenarnya. Hanya saja nanti kawan-kawan ketika melakukan takhrid di metode ini, kawan-kawan jangan bayangkan menemukan sanadnya secara lengkap. Tidak. Kalau kawan-kawan ingin menemukan sanadnya secara lengkap, kawan-kawan harus merujuk lagi takhrid dengan metode yang kedua. Baru bisa menemukan sanadnya secara lengkap. Begitu ya. Oke. Paham? Paham teman-teman? Allah. Oke. Kemudian, ini nggak apa-apa nih, kita lanjut ya.
Lanjut. Masih ada berapa slide? Satu lagi. Masih ada 2 slide lagi. Cepat ya. Nah, itu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Ya, masih kelihatan slide hadisnya yang paling atas sebelah kiri. Masih. Masih Pak. Masih Pak. Nah, kita masuk ke contoh melakukan takrib dengan metode ini. Yang pertama ada hadis la hasada illa fitnataini rajulun atahullahu al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana'ul lail wa ana'un nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana'ul lail wa ana'un nahar. Nah, ini hadis tentang tidak ada hasad, tidak masuk kategori iri pada 2 perkara. Ini kan kita harus tahu dulu nih. Hadis yang pertama, iri terhadap pemuda yang suka baca Quran, dia ingin datang kepada Allah, suka baca Quran, malam, siang dia baca Quran. Itu cara dia untuk datang kepada Allah. Nah, ini kalau misalkan iri dalam hal ini, itu dalam hadis ini disebutkan itu bukan hasad, bukan iri. Kemudian iri yang kedua, iri kepada pemuda yang suka bersedekah pagi, siang, malam suka bersedekah. Nah, kalau misalkan iri dalam hal ini dalam hadis ini disebutkan tidak ada dosa. Ini tidak masuk kategori iri. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nih, hadis ini berbicara tentang ini, kira-kira ada di bab apa? Kira-kira ada di bab apa? Ada di bab apa kira-kira teman-teman? Kira-kira ada di bab apa teman-teman? Ya. Halo? Ya, halo teman-teman. Kira-kira ini ada di bab apa? Kelihatan masih slide-nya? Halo? Halo, suara saya masih kedengaran? Terdengar, Pak. Kedengaran ya? Ya. Ini kira-kira yang saya sampaikan tadi ada di bab apa itu? Menjelaskan tentang apa? Nah, tabahasu anhu fi fadlil Quran. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan Al-Quran. Nah, keutamaan Al-Quran ada di bab apa? Kita kalau misalkan cari tentang keutamaan Al-Quran, ada nggak dalam bab itu? Ternyata keutamaan Al-Quran itu ada dalam bab Al-Azkar. Kita bisa buka, ada bab Azkar untuk menemukan hadis ini. Nah, bab Al-Azkar itu ada di kitab apa? Kalau kita buka di situ adalah Al-Azkar itu kitabnya, babnya itu adalah bab Fadlul Quran, keutamaan Al-Quran. Kita bisa menemukan itu pada bab ke-9 tentang tilawatul Quran wa fadhailihi, tentang bacaan Al-Quran dan keutamaannya. Nah, ini ada di pembahasan yang pertama, ada keutamaan dari hadis ini. Kemudian kita bisa melihat juga setelah kita melakukan tahrib tersebut, itu ada di nomor hadis 2339, halaman 522, jilid 1, hadis tentang la hasada illa fitnaini. Nah, terus ada simbol seperti ini teman-teman. Ada simbol ha mim qaf ha an Ibnu Umar.
Ini keterangannya. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh simbol-simbol ini. Sekarang kita tanya, hak mim ini siapa? Hak mim ini siapa? Ingat? Siapa hak mim? Halo, hak mim siapa? Imam Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Terus Qaf? Qaf siapa? Qaf? Daruqutni. Qaf siapa? Qaf? Muttafaqun Alaih. alaih. Ta Imam Tirmizi. Ha Imam Ibnu Majah. Ibnu Masjid. Majah. Nah, ya, setelah kita melakukan takhrij, ya kita akan menemukan ini rupanya. Nah, ini cara takhrij melalui metode yang simbol-simbolnya hampir sama sih ya, hampir sama dengan metode yang kedua. Simbol-simbolnya hampir sama. Kemudian di sini disebutkan ini udah cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh, pokoknya udah kita sebutkan ya. Ha min Imam Ahmad bin Hanbal, Qaf itu muttafaqun alaih, ta itu Imam Tirmidzi, ha itu Imam Ibnu Majah. Tapi dijelaskan di sini teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya wahuna ikhtilafun yasir fi rumuz. Ada perbedaan kecil terkait dengan simbol. Kalau misalkan pada kitab Manhajul Ummal, ini kitab yang dikumpulkan dari kitab Kanzul Ummal, ada kitab Manhajul Ummal. Nah, simbol Qaf pada kitab Manhajul Ummal itu artinya muttafaqun alaih. Akhrajahu Syaikhun. Tetapi kalau simbol Qaf pada kitab Al-Ikmal pada metode yang ini tadi, Al-Ikmal di Manhajul Ummal, itu artinya Imam Al-Baihaqi. Nah, itu teman-teman harus tahu. Kalau Qaf pada kitab Manhajul Ummal itu artinya muttafaqun alaih. Kalau Qaf pada kitab Ikmal di Manhajul Ummal itu artinya adalah Imam Al-Baihaqi. Itu saja perbedaannya. Terakhir terakhir ini teman-teman, al-hukmu alal hadis. Jadi kedudukan hadisnya, untuk mengetahui kedudukan hadisnya, di kitab Kanzul Ummal ini, kitab Bayanul Darajatil Hadis juga disebutkan. Nah, juga disebutkan apakah hadis itu sahih, hasan, dhaif, itu dikasih keterangan di situ. Nah, itu salah satu kelebihan dari kitab Kanzul Ummal ini. Nah, lil kitab wa alaihi, kelebihan dari kitab Kanzul Ummal ini, yang pertama adalah kitabnya, bab-babnya disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Itu yang pertama kelebihan dari kitab Kanzul Ummal. Yang kedua, annahu kanzun liman arada al-istifadah al-mawdu'iyyah bihi. Jadi dia kitab Kanzul Ummal itu adalah kanzun. Kanzun itu apa teman-teman? Kanzun itu harta karun. Harta karun. Yang ingin harta karun, ilmu, yang ingin mengambil ilmu banyak, mengambil manfaat dari kitab Kanzul Ummal itu, maka di sini disebutkan faman rama hadis mawdu'un mu'ayyan wajadaha fihi majmu'atun martabah fa ma'zuwatun liman akhrajaha minal a'immah madrusatun fil ghalib min haitsu sihha wa dhaif. Barang siapa yang ingin mengambil banyak manfaat dari kitab Kanzul Ummal, maka ya dia bisa merujuk kitab Kanzul Ummal ini, bisa menguasai secara mendalam, karena dia emang benar-benar kanzun, harta karun. Di sana ditulis kedudukan hadis, di sana ada nama-nama periwayat, hanya saja periwayatnya, sanadnya secara lengkap tidak ditulis. Itu dua kelebihan dari kitab
Kanzul Ummal. Ya. Selanjutnya yu'khadhu alaihi. Nah, annahu, apa sih yang diambil dari kitab Kanzul Ummal itu? Yang pertama, annahu qassamal ahadits fa ab'aduha an ba'diha fa ja'ala ahadits manhajul ummal. Jadi kitab Kanzul Ummal ini diambil dari kitab apa saja? Tadi udah kita jelaskan kan. Dia diambil dari kitab Manhajul Ummal, kemudian dari hadis-hadis Al-Ikmal fi Manhajul Ummal, kemudian dia tumassilu ahaditsul aqwal munfasilah an ahaditsul af'al. Kalau kita ingin melihat hadis-hadis qauli, hadis-hadis fi'li, kita bisa merujuk pada kitab Kanzul Ummal ini. Karena dia mengambil dari kitab Manhajul Ummal. Manhajul Ummal itu hadis-hadis qauli. Kemudian dia juga merujuk dari kitab Al-Ikmal di Manhajul Ummal, ini hadis-hadis fi'li. Nah, kemudian walaitahu adkhala kulla dzalika fi ba'dihi mumayyizan bi kalimatin tasdiqul hadis wa la'allahu yafiqu may yaf'alu dzalika. Mungkin cukup ini. Wa istadrakahu fi kitabihi Muntakhab Kanzul Ummal walladzi sayatil hadis anhu insyaallah. Nah, dari kitab itu juga ada kitab Muntakhab Kanzul Ummal. Dari kitab Kanzul Ummal itu ada lagi disusun oleh Al-Hindi ini. Beliau sempurnakan lagi kitab Kanzul Ummal, diberi nama Muntakhab Kanzul Ummal. Nah, ini bab berikutnya lah, nanti kita bahas. Jadi ulama-ulama itu menulis kitab-kitab hadis biasanya lebih mengumpulkan kitab-kitab yang sudah ada. Ada 2 kitab, 3 kitab dikumpulkan jadi kitab baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian Kanzul Ummal wal Jami' al-Kabir. Kitab Kanzul Ummal dan kitab Jami' al-Kabir. An-Nazir yajid anna Kanzul Ummal bil Muntafi al-Hindi wal Jami' al-Kabir lisuyuti yakawinani halaqatan tamah faman arada al-kasfu an hadithi bi'tibari awalihi wa alaihi bil Jami' al-Kabir. Wa man lam ya'rif awwalu hadithuhu aw arada jumlatan ahadits fi mawdi'in wahid wa alaihi bi Kanzul Ummal. Nah, kalau misalkan kita ingin merujuk faman arada al-kasfu an hadits bi'tibari awalihi, kalau kita ingin merujuk hadis yang diawali merujuk hadis dari awal matannya, kita bisa buka kitab Al-Jami' al-Kabir. Tapi kalau kita ingin melihat hadis sesuai dari babnya, temanya, kita bisa buka Kanzul Ummal. Nah, itu. Wal kitab matbu'un sya'i'un. Cetakan itu bagus ya, kitab Kanzul Ummal ini. Dia dicetak, ini lebih menceritakan tentang teknis isi bukunya, isi kitabnya. Dia dicetak di India, Hindi, di Haidar Abadakan, nama daerah Haidar Abadakan. Ini kurang tahu saya nih, daerah mana ini, nama kota ya. Dicetaknya di India. Kemudian ditulisnya dicetaknya pertama di India, kemudian dicetak lagi di Syria, di Halab. Kemudian penerbit yang mencetaknya itu Maktabah Turas Al-Islami. Ini menceritakan tentang inilah ya, bukunya ini dicetak di mana. Kemudian sudah ditulis oleh para ulama. Wa tab'atuhu aidan muassasah risalah. Dia dicetak di penerbit Maktabah Turas Al-Islami, kemudian dicetak juga di Muassasah Risalah. Di Muassasah Risalah itu kisah 11 majalah, ada 16 jilid. Nah, yang saya kirim itu kayaknya Muassasah Risalah itu ke teman-teman. Ada 16 jilid. Kemudian laqad wadu al-ustadzah, ada 2 profesor
yang mengizinkan buku ini diterbit. Pertama, Nadim Mar'asyali, ini nama profesornya, Nadim Mar'asyali, bukan Nadim Menteri ini ya, Menteri Pendidikan. Ini profesor. Kemudian yang kedua, Usamah Mar'asyali. Nah, ini Tab'ah Fihrisan Al-Lafah Ba'iyan Yaqa Ilmun Jaladan. Ada dua jilid daftar isinya. Nah, daftar isinya itu dikasih judul buku Al-Mursyid ila Kanzil Ummal. Nah, daftar isi itu dikasih judul buku. Kemudian terakhir di sini disebutkan kitab Mursyid Kanzil Ummal itu juz pertamanya itu menyebutkan hadis-hadis qauli dari huruf alif sampai huruf lam. Kemudian jilid keduanya itu hadis diawali dari huruf mim sampai huruf ya. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di kitab ini, kitab Al-Mursyid ila Kanzil Ummal ini, hadis marfu itu al-hadis al-marfu'ah ghairu qauliyah. Ada hadis marfu yang bukan pengecualian teman-teman, yang bukan qauliyah itu ada di halaman 363. Kemudian ada juga Atharus Sahabah, itu dimulai dari halaman 458. Kemudian ada juga Mustadrak Al-Mursyid jilid 2 di halaman 817. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan teman-teman dari kitab Kanzul Ummal, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan tadi, bisa dipahami kurang lebihnya isi dari kitab Kanzul Ummal. Ya, gambarannya seperti itulah. Kalau misalkan kawan-kawan sudah bisa menguasai kitab Kanzul Ummal, bisa melakukan taklid dari metode yang keempat ini, otomatis teman-teman bisa melakukan taklid dengan metode yang pertama. Karena kitab Kanzul Ummal ini kumpulan dari hadis-hadis kitab taklid dari metode yang pertama. Paham? Bisa dipahami semua? Ya, Pak. Ya. Oke, sekian dari saya. Kita tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini bersama dengan membaca Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Semoga bermanfaat. Absennya mandiri saja ya, di mana? Di Kadu ya. Absen mandiri aja. Nanti saya kasih waktu sekitar 15 menit lah kawan-kawan. Oke ya. Dimulai dari sekarang ya, Pak? Ya, setelah ini. Sekarang. Oke, cukup ya. Yuk, makasih Ya, Pak. semua. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.